Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 224111013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Pengertian pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah proses memberikan kekuatan, keterampilan, dan otoritas kepada individu atau kelompok untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tugas atau keputusan tertentu. Sedangkan pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah proses di mana seseorang pemimpin memilih di antara berbagai opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah tertentu, seringkali melibatkan evaluasi, resiko, konsultasi, dan pemikiran strategis. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara tujuan pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah untuk menghasilkan keputusan yang tepat waktu, efektif, dan berorientasi dan mencapai visi dan misi organisasi, serta memaksimalkan pencapaian tujuan jangka panjang. Langkah-langkah pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin melibatkan beberapa langkah-langkah tindak kunci. Yang pertama, membuat visi dan misi. Pemimpin harus memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk organisasi atau timnya. Ini adalah fondasi untuk mengarahkan semua keputusan dan tindakan. Yang kedua, delegasi tugas. Pemimpin harus mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota timnya. Ini memungkinkan mereka untuk merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi secara keseluruhan. Yang ketiga, memberdayakan anggota tim. Pemimpin harus memberdayakan anggota tim dengan memberi mereka otonomi atau tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam lingkup tugas mereka. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Komunikasi terbuka dan jelas sangat penting. Pemimpin harus secara teratur berkomunikasi dengan anggota tim untuk memastikan semua orang memahami visi, tujuan, dan rencana tindakan. Yang kelima, pengambilan keputusan kolaboratif. Pemimpin harus memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara anggota tim untuk mencapai keputusan yang terbaik. Ini melibatkan kolaborasi antara anggota tim mencapai keputusan yang terbaik. Ini melibatkan mendengarkan pendapat, ide-ide dari semua orang sebelum membuat keputusan akhir. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Pemimpin harus terbuka terhadap umpan balik dan harus siap untuk mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Jika diperlukan, mereka harus bersedia untuk menyesuaikan rencana dan strategi. Yang ketujuh, memberi dukungan dan pembinaan. Pemimpin harus memberikan dukungan dan pembinaan kepada anggota tim untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dalam peran dan tanggung jawab mereka. Pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, mendorong inovasi. Dengan memberdayakan anggota tim untuk membuat keputusan dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, pemimpin membuka pintu untuk ide-ide baru dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan. Ketika pemimpin memberdayakan anggota tim dengan tanggung jawab dan otonomi, hal ini membangun kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim. Kepercayaan yang kuat merupakan dasar bagi kolaborasi yang aktif dan pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan. Pemberdayaan anggota tim dengan tanggung jawab dan keputusan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pekerjaan dan organisasi secara keseluruhan. Ini dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Yang keempat, mengurangi beban pemimpin. Dengan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim, pemimpin dapat mengurangi beban kerja mereka sendiri,
memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas strategis dan pengambilan keputusan yang lebih penting. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas. Dengan memungkinkan anggota tim untuk membuat keputusan di tingkat yang lebih rendah, organisasi menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan peluang yang muncul. Yang keenam, mengembangkan keterampilan anggota tim. Proses pemberdayaan memungkinkan anggota tim untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kerja tim yang kritis untuk kemajuan mereka dalam organisasi dan karir mereka. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas keputusan. Dengan melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin dapat mengakses beragam perspektif dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas kepuasan yang diambil. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin meliputi yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi yang dapat mendukung pemberdayaan dan pengambilan keputusan yang tersedia dan terdesentralisasi dan memfasilitasi praktik-praktik ini. Budaya yang mempromosikan keterbukaan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama akan mempengaruhi cara pemimpin melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua itu kepribadian dan gaya kepemimpinan. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, keterampilan dan kepahaman anggota tim. Yang kelima, komitmen organisasi. Kesimpulannya yaitu pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah proses yang krusial dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan responsif. Dengan pemberdayaan anggota tim, pemimpin tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan motivasi, tetapi juga memperluas kapasitas organisasi untuk inovasi dan adaptasi. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan kolaboratif memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Namun, kesuksesan pemberdayaan dan pengambilan keputusan bergantung pada budaya organisasi yang mendukung, kepemimpinan yang inklusif, dan komunikasi yang efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pemimpin dapat membangun organisasi yang tangguh dan berdaya saing di era yang terus berubah.